Halo siswa-siswi pembelajar, ketemu lagi sama dengan Bapak di mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi kita mengenai pembelahan sel secara mitosis, ya. Nah, kalau dilihat di gambar ini, tahapannya kurang lebih seperti ini. Ada interfase, ada profase, ada endotropase, ada metafase, ada anafase, telofase, dan sitokinesis membentuk Darto sel atau sel muda, ya, sel anakan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita perhatikan video ini, simak baik-baik supaya kamu memahami bagaimana cara untuk mengetahui pembelahan sel secara mitosis. Check it out. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai yang pertama, tujuan atau fungsi pembelahan sel. Yang kedua, kita akan membahas pengertian dan ciri-ciri pembelahan mitosis. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai siklus pembelahan sel. Dan yang keempat, kita akan membahas tahapan pembelahan mitosis. Nah, intinya yang mau kita bahas adalah ini. Tetapi sebagai pendahuluan untuk mendukung ini, kita harus pahami yang ketiga ini. Nah, kita lanjut. Kita perhatikan yang pertama, tujuan atau fungsi dari pembelahan sel. Nah, anak-anak sekalian, kita harus paham fungsi dari pembelahan sel itu untuk apa. Yang pertama adalah sebagai reproduksi. Yang kedua sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga adalah sebagai perbaikan dan regenerasi. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan fungsi untuk reproduksi, fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan fungsi untuk perbaikan dan regenerasi? Kita perhatikan. Fungsi yang pertama yaitu reproduksi. Ya, kita tahu reproduksi adalah untuk perkembangbiakan. Nah, seperti yang terlihat di sini, untuk organisme uniseluler, dia melakukan reproduksi dengan cara pembelahan sel. Ya, sebagai contoh, organisme uniseluler adalah amuba, di mana amuba itu melakukan perbanyakan dengan cara membelah diri. Maka proses pembelahan diri itu adalah reproduksi yang dilakukan organisme uniseluler secara aseksual. Ya. Nah, pembelahan secara aseksual ini adalah pembelahan mitosis atau memperbanyak dari satu sel menjadi dua, seperti itu, ya. Kemudian pembelahan secara seksual ini merupakan pembelahan meiosis. Nah, ini terdapat pada sel ovum dan sel sperma atau sel penyusun kelamin. Nah, ini biasanya dijumpai pada organisme multiseluler atau organisme yang terdiri dari banyak sel seperti manusia. Dipahami, ya, fungsi dari pembelahan sel yang pertama adalah sebagai reproduksi, yaitu untuk memperbanyak diri, baik secara seksual maupun secara seksual, ya. Lanjut, fungsi dari pembelahan sel yang kedua adalah sebagai pertumbuhan dan sebagai perkembangan. Bapak yakin di kelas 8 kalian sudah mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, tetapi supaya lebih ingat, saya akan ulas sedikit di sini apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, apa yang dimaksud dengan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu berbicara mengenai pertambahan ukuran dan pertambahan volume. Ya, jadi pertumbuhan itu, ya, berbicara mengenai increase in size and volume. Ya, jadi pertambahan ukuran dan volume. Sebagai contoh seperti ini, ya, ada satu sel akan membelah menjadi 4, ya. Ini menjadi 4 langsung karena ini pembelahan secara meiosis contohnya, ya. Nah, dari satu sel ini, ya, dari satu sel ini membelah menjadi 4 sel, artinya bertambah jumlah selnya. Maka ini adalah pertumbuhan. Atau pertumbuhan tadi berbicara volume. Tadinya dia kecil menjadi besar ukuran selnya, pertumbuhan. Jadi ingat, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan pertambahan volume. Oke. Yang kedua mengenai perkembangan. Perkembangan adalah berbicara mengenai pematangan fungsi sel, pematangan fungsi organ. Seperti itu. Nah, pada materi ini kita lihat sebagai contoh ada sel induk yang mengalami pematangan. Pematangan itu disebut sebagai diferensiasi. Ya, diferensiasi atau perubahan fungsi dari sel itu menjadi lebih spesialisasi.
Jadi ada fungsi utamanya, ada fungsi spesialisnya. Seperti dia ya. Nah, misalnya sel induk ini terdiferensiasi menjadi sel otot. Jadi dia fokus berfungsi di otot. Kemudian sel induk ini akan terspesialisasi ya menjadi sel darah. Jadi dia fokus untuk sel darah, kemudian sel saraf, kemudian sel otot polos ini ya, kemudian sel-sel yang lain. Jadi perkembangan adalah berbicara mengenai pematangan sel itu sendiri sehingga fungsinya lebih terspesialisasi ya, atau lebih spesifik fungsi dari sel itu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai perbaikan dan regenerasi. Nah, sebagai perbaikan ya, kita perhatikan biasanya sel itu melakukan perbaikan ya di kisaran waktu pukul 12 malam sampai pukul 3 dini hari. Nah, kondisi ini biasanya kita sedang beristirahat ya, tubuh sedang beristirahat. Jadi ketika tubuh beristirahat, maka sel akan melakukan perbaikan. Jadi disinilah dia melakukan perbaikan sel-sel yang sedang rusak. Makanya, ya, saya yakin pernah kalian dengar, jangan terlalu sering begadang, ya, jangan terlalu lama tidur sampai larut malam. Tujuannya adalah supaya proses perbaikan yang dilakukan oleh sel ini di sekitaran waktu ini tidak terganggu. Jadi ketika kamu ingin begadang misalnya, ya tidurlah pukul 10 ya, kemudian bangun misalnya jam setengah 3. Jadi masih ada waktu sel itu melakukan perbaikan. Nah, jika tidak ada kamu melakukan seperti itu, maka perbaikan sel yang di kisaran waktu ini akan terganggu. Ya, besok kamu lakukan lagi begadang, terganggu lagi proses perbaikan, dan seterusnya kamu lakukan seperti itu, maka efeknya adalah sel yang ada di dalam tubuhmu akan mengalami kerusakan karena tidak melakukan perbaikan. Akibatnya adalah sel itu bisa mati. Apa yang diakibatkan ketika sel yang ada di dalam tubuhmu itu mati? Maka fungsi di dalam tubuhmu akan terganggu, sehingga efeknya bisa sakit sampai berakibat fatal, yaitu kematian. Jadi jangan terlalu sering begadang. Paham? Yang kedua, untuk regenerasi sel. Regenerasi sel adalah penerusan keturunan ya. Jadi berkaitan dengan apoptosis ya. Jadi regenerasi ini berkaitan dengan apoptosis. Misalnya seperti ini, satu sel dia akan membelah menjadi dua dan kemudian membelah seterusnya dan membelah seterusnya, sehingga yang satu sel tadi ya yang berfungsi untuk melakukan ini dan itu, dia ketika sudah membelah maka fungsinya sudah ada yang menggantikan ya. Jadi ketika nanti dia sudah mati, sel itu sudah mati, maka dia sudah ada yang meneruskan fungsinya. Regenerasi ya, regenerasi. Tapi apa hubungannya dengan apoptosis tadi? Satu sel itu bisa membelah sampai kurang lebih sebanyak 60 kali. Jadi ketika dia sudah membelah sampai sekitaran 60 kali, maka dia akan mati. Ya, sel itu dengan sendirinya akan mati. Jadi kematian sel yang dengan sendirinya ini disebut sebagai apoptosis. Dalam pengertian secara biologisnya adalah apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya. Fungsi kita sudah, sekarang kita ke pengertian dan ciri-ciri mitosis. Nah, ketika kita pahami ciri-ciri, maka secara otomatis kita akan tahu pengertiannya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, mitosis hanya terjadi satu kali. Jadi untuk membelah lagi, dia akan mengalami fase interfase ya, membelah untuk perbanyakan selanjutnya. Kemudian jumlah sel anakan hanya 2, beda dengan meiosis 4 ya. Kemudian jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom induk, yaitu 2N atau yang disebut sebagai diploid atau berpasangan ya. Jadi jangan lupa diploid itu apa? Diploid itu kromosomnya berpasangan, seperti itu ya. Atau jumlah kromosomnya itu sama, ada pasangannya gitu ya, tidak ada yang ganjil. Kemudian sifat sel anak sama dengan sifat sel induk ya. Makanya pengertian dari mitosis adalah pembelahan yang mewariskan 100% sifatnya kepada keturunannya. Itu harus kalian pahami. Kemudian terjadi pada sel penyusun tubuh atau sel somatik namanya ya. Jadi pada penyusun tubuh kita, baik kepala, tangan, badan, dan sebagainya, itu terjadi pembelahan sel secara mitosis. Nah, pada sel penyusun kelamin atau zigomatik itu pembelahan meiosis. Ya, jadi nanti pada intinya harus kalian pahami, dari satu sel membelah menjadi 2 sel,
Nah, sel ini sifatnya nanti diploid, anakannya juga akan diploid, 2N seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya tujuan mitosis adalah memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau juga untuk perbaikan sel yang rusak. Itulah tujuan dari mitosis, jadi untuk memperbanyak dan memperbaiki sel yang rusak. Di fungsi tadi sudah kita pelajari ya. Kemudian tahapan dari pembelahan mitosis melewati tahapan interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Oke, paham ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke siklus pembelahan sel ya. Sebelum kita pahami pembelahan sel itu tahapannya, kita pahami dulu siklus yang terjadi sebelum terjadi pembelahan sel. Nah, ada 3 fase yang harus kita pahami dalam siklus ini. Yang pertama ada fase G1 atau dalam Campbell disebut dengan gap 1 ya, yaitu durasinya sekitar 6-8 jam. Jadi fase G1 ini terjadi selama 6-8 jam. Jadi saya jelaskan dulu di gambar ini ya. Sebelum terjadi fase mitosis ini, dia harus melewati fase G1, fase S, fase G2, dan fase M. M ini mitosis atau meiosis. Nah, yang terjadi di fase G1 adalah persiapan awal sel. Kemudian pembentukan organel sel. Nah, satu pertanyaan, kenapa di sini perlu dilakukan pembentukan organel? Ya, karena kita harus paham konsepnya. Sel yang akan membelah ini akan membentuk 2 sel anakan yang baru, yang mana tadi sudah kita pahami sifat sel induk sama dengan sifat sel anak, termasuk jumlah organel yang ada di dalam sel itu. Maka jika satu sel ini memiliki contoh kurang lebih 15 atau 14 organel, maka anakannya harus memiliki 14 atau 15 organel, tidak bisa kurang. Maka harus perlu penambahan organel sebelum terjadi pembelahan. Supaya apa? Supaya sama sifatnya dengan induknya. Paham ya? Nah, yang kedua adalah fase sintesis. Nah, fase ini adalah fase yang paling lama di dalam siklus pembelahan, yaitu durasinya kurang lebih 12 jam. Nah, apa yang terjadi di sini adalah replikasi DNA atau membuat DNA baru atau penggandaan DNA baru. Kenapa harus digandakan, Pak? Karena pada awalnya di dalam sel hanya terdiri dari satu untai DNA. Ingat, satu untai DNA yang double helix ya. Kemudian dia akan melakukan replikasi. Replikasi supaya terbentuk 2 untai DNA. Ya, 2 untai DNA atau satu pasang. Jadi kalau hanya satu untai DNA, pembelahan sel tidak bisa terjadi. Dia harus melakukan replikasi. Replikasi nanti terbagi menjadi 3, baik secara semi konservatif, dispersif, dan konservatif. Itu ya, urutannya bisa aja beda-beda ya. Selanjutnya fase G2 atau Gap2, durasinya selama 4 jam. Nah, yang terjadi di sini yang pertama pembentukan organel kembali. Nah, kenapa terjadi lagi di sini pembentukan organel? Karena pada fase G1 dia tidak cukup waktunya untuk melakukan kebanyakan organel tadi, karena terlalu banyak organel yang dibuatnya. Jadi dia butuh tambahan waktu, yaitu pada fase G2, supaya organel itu terbentuk dengan komplit ya. Kemudian di sini DNA sudah satu pasang ya. Jadi DNA-nya sudah terbentuk di sini, penggandaan DNA sudah terbentuk, dan di fase G2 sel di sini sudah siap membelah. Nah, ketika sel sudah siap membelah, maka dia akan masuk ke dalam fase M atau mitosis atau meiosis. Nah, kita langsung bahas mengenai fase pembelahan ini. Jadi, tahapan-tahapan pembelahan sel. Yang pertama, tahapannya adalah interfase atau profase awal. Ya, profase awal. Jadi kita perlu pahami ini di pembelahan ini, perhatikan baik-baik ya, karena ini adalah bagian yang rumit untuk dipahami. Jadi ini pahami, ini adalah intinya, inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Di dalam inti itu terdapat benang-benang kromatin, ya, benang-benang kromatin. Dan kemudian di dalam sel ini juga ada sentriol. Sentriol itu adalah organel yang berperan dalam pembelahan sel. Ya, paham ya? Nah, apa yang terjadi di profase awal? Yang pertama, kromatin sudah mulai menebal. Nah, kromatin ini sudah mulai menebal. Kemudian sentriol sudah membelah menjadi sentrosom. Jadi ketika satu ini disebut sebagai sentriol, kalau sudah membelah menjadi sentrosom.
Paham ya? Kemudian membran inti di sini pada profase awal masih jelas terlihat. Nah, inilah yang terjadi di fase profase awal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fase profase. Pada tahapan profase ini, kromatin sudah membentuk kromosom ya. Jadi kromatinnya tadi sudah membentuk kromosom. Selanjutnya sentrosom mulai bergerak ke arah yang berlawanan ya. Jadi kedua kutub yang berlawanan. Karena nanti sentrosom ini akan menghasilkan benang-benang spindle tempat meletaknya kromosom ini ya. Kemudian membran inti mulai menghilang. Ini yang terjadi di tahapan profase ya. Kemudian ini prometafase ya, prometafase. Jadi di tahapan prometafase ini yang terjadi, perhatikan, membran intinya sudah menghilang. Membran inti sudah menghilang ya, ini tadi membran inti. Kemudian sentrosom sudah berada di dua kutub yang berlawanan. Sentrosom sudah berada di dua kutub yang berlawanan. Kemudian sentrosom sudah membentuk benang-benang spindle. Yang putih ini adalah benang-benang spindle ya. Dan kromosom membentuk tetrad. Tadi kromosom di sini ya, kromatin menebar membentuk kromosom. Kemudian kromosom akan membentuk tetrad. Nah, maksud tetrad itu adalah kromosom yang memiliki 4 lengan ya. Jadi kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 lengan ya. Kromosom 4 lengan disebut dengan tetrad. Oke. Kemudian tetrad tadi akan menempel pada benang-benang spindle. Ya, kromosom 4 lengan tadi akan menempel pada benang-benang spindle, tetapi letaknya tidak beraturan. Ingat, ini menjadi ciri khas dari prometafase. Karena ini nanti akan hampir sama dengan metafase. Cuma yang membedakan adalah benang-benang spindle di sini letaknya tidak beraturan. Paham ya? Baik, kita lanjut ke tahapan metafase. Nah, di metafase kalau kalian perhatikan, sentrosom sudah berada di dua kutub yang berlawanan, kemudian benang-benang spindle sudah mengikat kromosom, dan kromosom yang 4 lengan ini, yang kromosom tetrad ini, letaknya sejajar di bidang ekuator. Ya, letaknya sejajar di bidang ekuator. Ini yang terjadi di metafase. Ya, kinetokor ya, kinetokor. Ini maksudnya adalah ujung-ujung dari benang spindle. Jadi kinetokor itu adalah ujung-ujung benang spindle ini tempat meletaknya kromosom ini. Nah, sentromer adalah titik tengah ya, titik tengah dari kromosom ini. Jadi kinetokor ujungnya, kemudian sentromer adalah titik tengah dari kromosom ini. Ya, jadi kinetokor ujung benang spindle melekat pada titik tengah kromosom tetrad tadi. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke anafase. Di anafase yang terjadi, perhatikan, kinetokor memendek akibat adanya aktivitas enzim yang memakan benang-benang spindle ini. Jadi kesannya sentrosom ini yang menarik. Ya, ternyata karena ada aktivitas enzim yang memakan benang-benang spindle ini, sehingga dia akan memendek dan bergerak ke arah kutub tempat beradanya si sentrosom, seperti itu ya. Kemudian sister kromatid berpisah. Ini kromosom yang 4 lengan tadi ketika ditarik sama kinetokor atau benang spindle akan berpisah membentuk yang namanya kromatid. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya, harus dipahami ini. Kemudian telofase ya, telofase, membran inti sudah mulai terlihat di sini. Kemudian kromatid sudah menipis membentuk kromatin. Kemudian terbentuk gelondong pembelahan. Ini gelondong pembelahan dan terjadi sitokinesis. Sitokinesis merupakan pembagian sitoplasma ya, atau pembelahan sitoplasma di sini. Jadi tadinya di sini ada cairan-cairan, ketika sudah mengalami telofase maka akan terjadi sitokinesis, akan dibagi sitoplasmanya supaya sel anakan yang baru memiliki sitoplasma juga. Seperti itu ya. Jadi ketika terjadi proses sitokinesis maka terbentuk 2 sel anakan yang baru. Selesai proses mitosis. Maka selanjutnya nanti ketika akan terjadi pembelahan lagi,
ini mengalami interfase lagi. Jika dia sudah dewasa akan membelah lagi dan membentuk individu yang baru, ya seperti itu. Nah, saya akan review untuk tahapan pembelahan ini sebagai kata kuncinya. Yang perlu diingat di tahapan interfase, ya, di tahapan interfase membran intinya jelas masih terlihat. Yang ada di dalam inti hanya kromatin, kemudian sentriol membelah membentuk sentrosom bergerak ke arah kutub seperti itu ya. Kemudian di fase profase, kromatin membentuk kromosom, kemudian membran inti sudah mulai menghilang, kemudian di sini sentrosom sudah bergerak ke arah kutub ya, sudah mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ini yang terjadi di tahapan profase. Di prometafase ciri khasnya adalah kromosomnya sudah melekat pada benang spindel tetapi masih berantakan ya, masih tidak teratur. Itu ciri dari prometafase. Karena di prometafase ini terkadang di buku tidak dijelaskan, langsung ke metafase seperti itu. Dan metafase cirinya adalah kromosom terletak sejajar ya. Kemudian kinetokor menempel pada sentromer. Itu tadi ya, kinetokor apa, sentromer apa? Tadi Bapak sudah jelaskan. Selanjutnya anafase, di sini harus kita pahami terbentuk kromatid ya. Karena kenapa bisa terbentuk kromatid? Karena sistem kromatid berpisah akibat adanya aktivitas enzim yang memakan benang-benang spindel sehingga kromatid bergerak ke arah kutub tempat beradanya sentrosom. Ya, selanjutnya di telofase terjadi proses sitokinesis, kemudian terjadinya gelondong pembelahan dan terjadi 2 sel anakan. Nah, perlu diingat, satu sel membelah menjadi 2. Satu sel ini sifatnya 2N atau diploid, kemudian sel anakannya juga sifatnya diploid atau 2N. Baik, cukup sekian penjelasan tentang mitosis. Semoga kalian bisa memahami materi tentang pembelahan secara mitosis. Sekian dan